Oke, di video kali ini saya akan membahas mengenai alasan kenapa channel YouTube Explore Bucin TV berkembang pesat, ya banyak peminatnya dan bisa menjadi salah satu YouTuber Explore yang sukses, teman-teman. Nah, jadi pembahasan ini semoga bisa menjadi penyemangat bagi para YouTubers Explore yang masih pemula. Tentunya kita harus melihat beberapa alasan kenapa Bucin TV channelnya bisa berkembang pesat dan bisa menarik perhatian para penonton. Nah, kalau kita bahas alasannya adalah karena kontennya real, tanpa settingan. Tentu ada juga beberapa channel lainnya yang kontennya explore, real, dan juga tanpa settingan, tetapi tidak naik, ya, tidak berkembang seperti channel YouTube Bucin TV. Maka di video kali ini saya akan membiarkan alasannya yang bisa menjadi perbaikan bagi teman-teman para YouTubers Explore pemula yang ingin kontennya ini banyak diminati para penonton seperti Bucin TV. Nah, yang harus kita perhatikan dari audio dan juga visual. Kita bahas dulu dari visual. Visual itu adalah dari hasil video, rekaman videonya itu jernih kualitasnya. Jadi yang harus diperhatikan adalah dari segi video terlebih dahulu. Nah, yang mana kalau misalnya teman-teman mengambil video ataupun explore, itu gambarnya harus benar-benar jernih dan juga jelas. Entah itu malam hari ataupun juga siang hari. Jadi ada objek tertentu itu bisa dilihat oleh para penonton, karena para penonton cenderung akan mencari penampakan-penampakan yang tersembunyi dalam hasil rekaman ataupun hasil explore tersebut. Jadi tidak berarti harus menggunakan kamera mahal, entah itu GoPro, kamera biasa, ataupun juga menggunakan handphone. Yang pasti hasil dari rekaman videonya itu harus jernih, dan yang penting juga di sini adalah kestabilan dari pengambilan video. Jangan sampai banyak guncangan ataupun goyangan, tidak stabil, dan direkomendasikan menggunakan gimbal. Sebenarnya tanpa menggunakan gimbal pun kita bisa, yang penting kita menggunakan fitur kestabilan video ketika merekam apapun yang kalian explore di area tertentu. Nah, maka kestabilan dan kejernihan gambar video itu menentukan orang-orang akan betah menonton konten explore ataupun horor kalian. Kemudian yang kedua adalah dari center. Center ini kita harus benar-benar memperhatikan, ya, jangan sampai terlalu gelap dan juga terlalu terang, karena ini bisa menjadi masalah. Terlalu terang ya percuma, nanti hantu-hantu yang jauh juga terlalu buru-buru kabur gitu, nggak kerekam gitu, ya. Dan kemudian jangan juga terlalu gelap, karena orang-orang akan sulit untuk melihat beberapa penampakan-penampakan yang mungkin tidak disadari si YouTubers. Misalnya cara pengambilan senternya seperti ini. Nah, kalau misalnya senternya cuman segitu, ya, sebulatan itu orang akan pusing untuk melihatnya. Ketika di center ke kanan ke kiri itu akan pusing, dan orang-orang tidak akan bisa melihat di bagian kiri kanan layar. Jadi usahakan kameranya tidaknya seperti ini. Nah, seperti ini, ya. Jadi tidak terlalu terang, tidak terlalu gelap, dan ini sedang. Jadi orang-orang bisa melihat dari area yang jauh dan juga di pinggir-pinggir layar. Dan ini cocok untuk kalian gunakan pengaturan, ya, pengaturan senternya seperti ini. Jangan juga sampai keterangan seperti ini. Nah, keterangan seperti ini terlalu silau, ya. Dan ini kayak bukan konten explore horror, itu kayak yang biasa aja. Jadi kita harus bisa mengatur dari keterangan center juga, itu perlu diperhatikan. Kemudian yang ketiga adalah dari segi audio. Nah, dari segi audio ini kita harus memperhatikan kejernihan suara kita. Jadi suara kita itu ketika menjelaskan area-area tersebut itu harus jelas kedengaran di kamera, ya, di hasil rekaman. Segi kejernihan audio ini perlu diperhatikan. Kemudian ketika ada yang namanya sesuatu yang mengagetkan, entah melihat penampakan, itu jangan sampai teriak-teriak. Kalem aja, lari boleh, tetapi jangan sampai suara kita itu teriak-teriak mengganggu pendengaran orang yang sedang menonton.
Karena orang-orang yang menonton YouTubers Explore yang real itu biasanya mereka kebanyakan menggunakan headset ataupun handsfree untuk mendengarkan suara-suara selain si YouTubers. Misalnya ada suara kayak kuntilanak, itu akan kedengeran. Nah, jadi ketika orang-orang tersebut memperhatikan suara-suara lain, ketika kalian kaget dan kalian teriak, itu akan merusak pendengaran mereka. Jadi harus dibedakan ya, konten yang jump scare dan juga konten yang real. Mungkin untuk yang jump scare yang ada hantu pack-nya itu bisa saja ya. Tetapi kalau untuk yang real, biasanya mereka akan menggunakan headset karena yang janggal-janggal kecil pun itu akan diperhatikan oleh para penonton. Entah itu dari suara ataupun juga dari kayak gerakan benda, itu akan diperhatikan penonton sama sekali, teman-teman. Nah, jadi konten settingan ataupun konten yang real itu sebenarnya kedua-duanya juga ada yang namanya pasar masing-masing. Kalau kita lihat konten yang menggunakan hantu pack, meskipun orang-orang tahu itu adalah hantu bohongan, tetapi banyak kok penontonnya ya. Tapi kita juga bisa memilih konten yang real. Tetapi konten yang real ini penontonnya sangat merata sekali, sangat berkembang pesat sama sekali gitu ya. Nah, terus kita lihat nih, kalau misalnya konten yang menggunakan hantu bohongan, itu biasanya orang bukan takut karena dia tahu, oh itu ada temannya. Tetapi kalau misalnya konten explore, itu mereka akan merasa takutnya sendiri gitu, akan terasa takutnya karena benar-benar si YouTubers ini sendiri dan ada sesuatu yang lain, itu akan dikatakan adalah sebuah hal yang janggal ataupun penampakan, misalnya kayak suara yang aneh selain suara si YouTubers, itu akan diperhatikan oleh para penonton. Jadi tergantung kalian ya, mau menggunakan konten settingan ataupun konten yang real, itu adalah sebuah pilihan. Tetapi menurut saya konten yang real ini akan lebih pesat lagi perkembangannya, karena orang-orang akan penasaran dengan konten yang real ini. Kira-kira mana ya yang akan mendapatkan penampakan saat explore, di mana sih si YouTubers yang real ini mendapatkan sebuah penampakan gitu. Jadi YouTubers explore seperti ini menurut saya ini lebih enak, dan suaranya Bucin TV juga tidak teriak-teriak, terus suaranya kalem. Bahkan kalau saya nonton juga sampai beres itu nggak tahu di durasi berapa sampai ketiduran. Jadi cocok juga untuk ASMR sampai ketiduran gitu guys. Nah, jadi dari segi audio, visual ya, gambaran video, dan juga dari penerangan center itu harus diperhatikan. Dan yang paling penting adalah kita konsisten. Jadi jangan karena penontonnya sedikit lalu kita menyerah begitu aja. Kita lihat juga perjuangan dari channel YouTube Bucin TV, yang mana dia tidak mudah explore keluar kota kemana-mana gitu ya. Itu kan menggunakan ongkos juga, ongkos bensin mobilnya, dan juga ongkos buat nginep, nyewa tempat, sewa hotel, dan itu menggunakan biaya teman-teman. Jadi buat teman-teman YouTubers explore seperti ini, apalagi sendiri, itu kalian tidak perlu membayar orang lagi. Kalau misalnya buat settingan, itu kalian harus bayar orang yang jadi hantu-hantuannya. Nah, itulah kenapa YouTubers explore yang menggunakan settingan ataupun YouTuber horror itu harus membayar orang. Jadi kalau YouTubers explore yang real itu dia hanya membayar dirinya sendiri. Mungkin kalau keluar kota dia harus menggunakan bensin, juga makannya, terus sewa tempat. Seperti itulah kira-kira teman-teman. Jadi tips yang penting buat kalian yang ingin mencontoh YouTuber sukses seperti Bucin TV, yaitu dari segi audio jernih dan tidak teriak-teriak. Suara harus kalem. Ketika ada penampakan apapun jangan teriak-teriak, jangan sampai merusak pendengaran penonton. Kemudian dari segi audio itu benar-benar diperhatikan. Dari segi visual, video itu juga harus jernih. Kemudian juga dari segi penerangan itu harus benar-benar bisa diatur keterangannya, jangan sampai terlalu gelap, jangan sampai terlalu terang. Dan beberapa tips tadi bisa kalian coba agar konten kalian, explore kalian itu dapat diminati oleh para penonton. Semoga video ini bisa membantu kalian bagi para YouTubers explore pemula yang ingin mengembangkan kontennya yang benar-benar real seperti channel YouTube Bucin TV.